Asik bermain, bocah perempuan menjadi korban jambret di Cimahi, Jawa Barat. Aksi jambret itu terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Anak-anak sedang asik bermain sepeda di sebuah gang di Cimahi, Jawa Barat. Tiba-tiba mereka dihampiri seorang pria yang langsung merampas kalung seorang bocah perempuan. Setelah melancarkan aksinya, pelaku langsung kabur. Video aksi penjambretan ini pun viral di media sosial. Sementara polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan mengejar pelakunya. Polres Cimahi pun sudah memeriksa dan bertindak memeriksa beberapa CCTV yang ada di sekitar sudah dipantau yang dimiliki oleh RW. Kejadian tersebut memang kejadian di RT 1 RW 6 Gang Sirnagali. Pihak kepolisian pun mengimbau agar orang tua bisa mengawasi anak-anaknya saat bermain di luar rumah serta tidak memakai perhiasan secara berlebihan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, Ainis melaporkan. Suami istri kompak mencuri sepeda motor di Tuban, Jawa Timur. Saat diperiksa, suami ternyata residivis yang pernah ditahan dalam kasus pengeroyokan. Pasangan suami istri berinisial MRN 32 tahun dan SRT 39 tahun ditangkap Satreskrim Polres Tuban, Jawa Timur. Sebelumnya polisi menerima laporan kasus pencurian di Desa Rembes, Kecamatan Palang. Setelah penyelidikan, kedua pelaku yang merupakan warga Lamongan ini akhirnya ditangkap di kediamannya. Saat diperiksa polisi, sang suami ternyata residivis dalam kasus pengeroyokan. Peralatan ataupun kunci yang sudah dipersiapkan oleh yang bersangkutan, kemudian mencari lokasi-lokasi seperti pertokoan, pasar, itu yang sepi yang tidak dijaga. Nah, pada saat itulah para tersangka ini melakukan aksi. Pasangan suami istri ini kini terpaksa meringkuk di dalam tahanan Mapolres Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang DPO pelaku curanmor berhasil ditangkap Satreskrim Polres Bangkalan di pergudangan wilayah Cakung, Jakarta Timur. Ya, pelaku sempat buron 2 bulan dan kabur ke Jakarta setelah sebelumnya polisi sudah berhasil menangkap anggota komplotannya. Aparat Satreskrim Polres Bangkalan, Jawa Timur meringkus HO DPU kasus curanmor di sebuah gudang di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Pelaku berusaha berontak dari jeratan petugas usai diketahui buron selama 2 bulan. Pelaku pun digelandang pulang ke Mapolres Bangkalan guna proses hukum lebih lanjut. Keberadaan pelaku terdeteksi berdasarkan pengembangan terhadap pelaku utama yang tergabung dalam komplotan curanmor yang kerap beraksi di wilayah Bangkalan. Korban yang tak terima motor yang diparkir di halaman rumahnya digasak pelaku, melaporkan kejadian ke pihak polisian. DPO 2 bulan. Setelah pelaku utama ketangkep, yang bersangkutan kita diselidiki, keberadaan diketahui baru kita melakukan penangkapan. Ditangkap di mana DPO-nya? DPO ini kita tangkap di Jakarta Timur, Cakung, wilayah Cakung. Petugas masih memburu satu pelaku buron yang identitasnya telah dikantongi. Selanjutnya pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 oknum polisi dan 1 warga sipil ditangkap usai merampok mobil jasa pengisian ATM di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Petugas menyita barang bukti 7 box berisi uang sebesar 5,6 miliar rupiah yang disembunyikan di semak-semak. Tim Opsnal Polda Sumatera Barat bersama Polres Padang Pariaman dan Poltabes Padang meringkus pelaku perampokan mobil jasa pengiriman uang ATM salah satu bank di Jalan Flyover Ketaping, Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Diketahui dari 3 pelaku, 2 diantaranya merupakan oknum anggota polisi berinisial N, 29 tahun, S, 21 tahun, dan 1 warga sipil berinisial HS, 38 tahun. Penangkapan para pelaku berawal dari ditemukannya mobil yang digunakan pelaku saat beraksi di wilayah Nanggalo, Kota Padang. Petugas pun menangkap HS di daerah Sungai Limau berikut barang bukti 7 box berisi uang sekitar 5,6 miliar rupiah yang disembunyikan dalam semak-semak.
Dalam aksinya, salah satu pelaku menghubungi pengawal mobil pembawa box ATM dengan dalih hendak menitipkan barang. Namun saat berjanjian di lokasi, para pelaku beraksi menodongkan pistol dan menggasak semua box berisi uang lalu melarikan diri. Ya, berhasil mengamankan 3 pelaku dan barang bukti yang sudah hasil dari perampokan tadi. TKP-nya di mana, Bang? TKP di bypass, tepatnya di samping flyover ke arah Bandara BIM. Selanjutnya para pelaku diperiksa intensif di Polres Pariaman guna proses hukum lebih lanjut. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gusupriyadi, iNews melaporkan. Tegur teman karena kamar kosnya diduga dijadikan tempat prostitusi. Seorang pria justru dianiaya 7 pemuda di Durensawit, Jakarta Timur. Ya, akibatnya ia harus dirawat di rumah sakit. Seorang pemuda berusia 29 tahun terpaksa dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Timur. Ia dianiaya 7 pemuda yang mendatangi kamar kosnya di kawasan Buaran Durensawit dan kemudian mereka membawanya ke kawasan Rawamangun. Akibat penganiayaan itu korban babak belur dan juga luka bakar akibat sundutan rokok. Sebelum dianiaya, korban menegur pelaku yang diduga kerap menjadikan kamar kos sebagai tempat prostitusi. Kos tinggal bayar, kayak token saya ngisi, makan juga saya yang nanggung. Nah, saya nuntut kayak kok nggak ada kontribusinya, tempat saya malah dijadiin buat kayak dia nggak bener doang, sedangkan situ saya cari uang kan. Nggak bener apa bisa nggak bener kayak ya inilah zina. Korban saat ini masih dirawat di ruang IGD Rumah Sakit Islam Jakarta Timur. Rencananya ia bersama orang tua akan melaporkan penganiayaan ini ke Mapolres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manit, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswa SMP menjadi korban perundungan oleh 2 teman kelasnya hingga pingsan di Goa, Sulawesi Selatan. Video perundungan viral di media sosial. Aksi perundungan ini terjadi kepada AA, 13 tahun, siswa kelas 7, sekolah menengah pertama di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Terlihat 2 pelaku YI dan MR memukuli korban hingga terjatuh di lantai ruang kelas. Bahkan pelaku kemudian menginjak-injak korban di ruang kelas hingga tidak sadarkan diri. Ironisnya aksi perundungan dilakukan hanya karena masalah sepele saat korban dan kedua pelaku bercanda di ruang kelas. Aksi perundungan ini pun viral. Peristiwa perundungan ini terjadi pada 12 Agustus lalu. Orang tua korban dan pelaku sempat sepakat untuk berdamai. Namun setelah melihat video penganiayaan, orang tua korban pun memutuskan untuk melaporkan pelaku ke polisi. Pihak pemerintah Kabupaten Goa juga mendatangi sekolah dan mempertemukan orang tua korban dan pelaku untuk dimintai keterangan. Kenakalan anak-anak SMP yang bercanda-canda antara satu dengan yang lainnya. Bercanda-canda baik toyor-toyoran, dorong-dorongan, lalu kemudian ada kalimat yang mengatakan bahwa kamu berkelahi, kira-kira begitu. Lalu kemudian pecahlah perkelahiannya pada saat di kelas. Hingga kini, polisi masih memeriksa sejumlah saksi, yakni teman kelas korban dan pelaku untuk menyelidiki motif perundungan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Pemirsa, kasus perundungan yang menyebabkan seorang siswa depresi hingga dirawat di RSJ Pasuruan, Jawa Timur terus berlanjut. Polisi memanggil 4 saksi untuk diperiksa. Didampingi orang tua, 2 saksi pelajar SMA Negeri 4 Pasuruan bersama 2 guru mendatangi ruang kantor PPA Polres Pasuruan Kota. 4 saksi ini memenuhi panggilan penyidik terkait perundungan yang menyebabkan NS, pelajar kelas 11, mengalami depresi berat hingga dirawat di Rumah Sakit Jiwa Lawang, Kabupaten Malang. 2 siswa ini merupakan teman korban dan 2 guru, yakni guru BK dan wali kelas korban. Pemeriksaan saksi untuk mendapat keterangan bagaimana terjadinya aksi perundungan baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
Laporan kan kita terima hari Minggu kemarin, tanggal 26 kita terbitkan sprindik, terus 27 kita sudah berkirim surat permintaan keterangan klarifikasi terhadap saksi-saksi atau pihak-pihak yang disebutkan di data awal. Nah, ini hari ini tanggal 28. Sebelumnya seorang pelajar kelas 11 NS alami depresi berat hingga dirawat di RSJ. Korban kerap dirundung oleh 8 temannya di SMA 4 Pasuruan. Korban sering dimintai uang dan jika tidak diberikan diancam pelaku. Puncaknya pada 17 Agustus selalu usai upacara bendera kemerdekaan hingga korban lepas kontrol dan depresi berat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus kekerasan dalam rumah tangga seorang tokoh agama sekaligus dosen di Surabaya, Jawa Timur terus didalami polisi. Satu saksi yang merupakan ART dihadirkan untuk memberikan keterangannya. Didampingi kuasa hukumnya, SR kembali mendatangi Mapolrestabes Surabaya. Kedatangannya untuk mengantar seorang saksi yang merupakan asisten rumah tangga korban KDRT. Sebelumnya polisi telah melakukan prarekonstruksi dan membawa serta alat bukti berupa baju, kamera, serta rekaman CCTV. Sementara alat yang digunakan memukul belum ditemukan. Saat ini penyidik terus mendalami perkara KDRT yang dilakukan seorang pendeta sekaligus dosen universitas swasta yang bergelar doktor bidang hukum berinisial MH. Terlapor juga dikenal sebagai pengacara dan politikus yang bergabung di salah satu partai politik. Satreskrim Polrestabes Surabaya sudah melakukan tindakan penyelidikan dan melakukan rekonstruksi dan kemarin sudah melakukan gelar perkara untuk naik ke tahap penyidikan. Dan saat ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi dan perkembangan nanti akan saya sampaikan lebih lanjut. Sebelumnya kasus ini dilaporkan SR yang mengaku menjadi korban KDRT selama kurang lebih 20 tahun. Saat melapor, korban turut membawa barang bukti penganiayaan yang juga disaksikan kedua anaknya. Sebelumnya polisi sudah memeriksa 3 saksi meliputi korban SR dan kedua anaknya yang telah menginjak remaja. Namun hingga kini polisi belum menetapkan tersangka terhadap terlapor MH. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, rekaman CCTV aksi penganiayaan oknum pegawai pajak terhadap istrinya di Bekasi, Jawa Barat viral. Ironisnya, kekerasan dalam rumah tangga itu dilakukan di depan anak mereka yang masih balita. Pegawai Direktorat Pajak DJP berinisial FA tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya MA resmi ditahan. Hasil pemeriksaan, KDRT dilakukan pria 34 tahun ini di Mustika Jaya, Kota Bekasi sejak tahun 2021. Terungkap motif penganiayaan didasari cekcok masalah ekonomi. Ironisnya dalam video viral, aksi penganiayaan dilakukan di depan anak yang masih balita. Sementara usai video KDRT viral, Ditjen Pajak memberhentikan sementara FA dari pegawai. Lakukan beberapa proses penyidikan, mulai dari penyelidikan dahulu, dan kita sudah ke tahap penetapan tersangka. Dan mungkin hari ini tadi rekan-rekan penyidik sudah melakukan pemeriksaan. Tersangka FA kini ditahan untuk 20 hari ke depan demi kepentingan penyidikan dan pengumpulan barang bukti. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, minibus ringsek usai menerobos palang pintu hingga tertabrak kereta api Pangrango di Sukabumi, Jawa Barat. Diduga sopir tidak mengetahui ada kereta api yang akan melintas. Bagian samping minibus ini ringsek usai dihantam kereta api hingga terseret beberapa meter di perlintasan ilegal Kampung Metro, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Peristiwa bermula saat minibus melaju menuju Parungkuda. Setibanya di lokasi, sopir nekat menerobos palang pintu liar dan tidak mengetahui ada kereta api Pangrango relasi Sukabumi Bogor akan melintas. Akibatnya, tabrakan tak terhindarkan. Akibat kejadian ini, perjalanan kereta api sempat terhenti.
Dan saya termasuk orang yang paling dekat itu sempat juga menghimbau. Meneriakin Pak? Ya meneriakin, itu saya sendiri yang meneriakin. Ada korban jiwa nggak Pak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Cuman memang kondisi mobil saja yang ada rusak lumayan berat. Bangkai mobil yang ringsek dievakuasi petugas agar tidak mengganggu perjalanan kereta api. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Diduga alami korsleting listrik, 1 unit mobil hangus terbakar tepat di depan SPBU di Lampung Timur. Kebakaran membuat panik warga dan pengendara yang melintas. 1 unit minibus mengalami kebakaran hebat saat tengah mengantre bahan bakar minyak tepat di depan SPBU, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Warga sekitar lokasi kejadian sempat panik lantaran api yang semakin membesar dan terjadi sedikit letusan dari ban mobil yang terbakar. Kebakaran diduga disebabkan oleh arus pendek yang kemudian percikan api menyambar dan cepat menghanguskan seisi kendaraan. Meski sempat menimbulkan kepanikan hingga kemacetan panjang, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, pengendara mobil nahas ini dilaporkan mengalami luka bakar ringan di bagian kaki akibat tersambar kobaran api. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meminta agar masyarakat yang tengah berwisata tidak panik dengan isu merebaknya wabah virus Mpox atau cacar monyet yang tengah mewabah di sejumlah negara. Masyarakat tetap harus waspada dengan mentaati protokol kesehatan sebagai upaya mengantisipasi penyebaran virus cacar monyet di tanah air. Monkeypox virus atau virus cacar monyet saat ini telah masuk ke sejumlah daerah di Indonesia. Terdapat 88 kasus wabah virus yang dilaporkan dari sejumlah wilayah di Indonesia. Masyarakat diminta untuk lebih waspada karena virus ini kini telah berkembang dan dapat menular langsung ke manusia. Menanggapi hal ini, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno meminta agar masyarakat yang tengah berwisata di sejumlah daerah tidak perlu panik dengan keberadaan virus ini dengan tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Kita harapkan ini terpantau dengan baik atas kerjasama Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan kami terus akan membantu untuk mensosialisasi. Tapi per hari ini kita tidak ada larangan, kita hanya meningkatkan kewaspadaan. Demikian. Tadi pagi saya mendapatkan informasi dari Dirjen Perhubungan Udara bahwa berdasarkan antisipasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan akan dilakukan kembali prosedur di bandara, terutama yang direct flight. Kemudian juga aplikasi e-hack itu akan diberlakukan kembali sebagai bentuk antisipasi terhadap wabah Mpox. Jadi, Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan virus cacar monyet sebagai keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia pada 14 Agustus 2024 lalu. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan driver ojek online dan kurir menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mereka menuntut perusahaan ojek online menghormati dan memperhatikan kesejahteraan pengemudi. Ribuan pengemudi ojek online dan kurir se-Jabodetabek berunjuk rasa di Patung Kuda, Kamis. Koalisi Ojol Nasional mengajukan 6 tuntutan kepada pemerintah, diantaranya persoalan mengenai tarif hingga melegalkan pekerjaan ojek online di Indonesia. Para pengemudi ojek dan kurir online ini juga menyampaikan keresahannya selama menjadi mitra perusahaan aplikasi. Salah satu yang dikeluhkan terkait tindakan suspend atau penonaktifan akun pengemudi dengan seenaknya dari perusahaan aplikasi. Jangan ada keseringan suspend. Keseringan suspend, potongan itu harus manusiawi. Hilangin argo aceng di aplikasi yang reguler itu terlalu gak manusiawi banget loh. Dan yang ketiga, tolonglah tingkatan kesejahteraan mitra. Saya yang kerja di lapangan, keluh kesah. Kita yang kehujanan, kepanasan, caci maki, kita udah kenyang. Aplikator yang hanya duduk melihat. Ya, tolonglah buka mata hati dia. Kita di bawah. Panas-panasan gimana.
Sementara tak hanya pengemudi ojek online, pengemudi taksi online pun gelar demo di kantor ojol Petojo Utara, Jakarta. Puluhan mobil terparkir memadati kawasan kantor ojol. Para driver ini mengaku tidak terima lantaran disuspend atas tuduhan pemalsuan data sejak kasus mencuat pada Mei hingga Agustus 2024. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan Lewi Keris serta modernisasi dan rehabilitasi daerah irigasi Menganti di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Presiden menyebut bendungan Lewi Keris ini memiliki luas genangan mencapai 243 hektar dengan daya tampung air yang sangat besar. Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan Lewi Keris di Kabupaten Tasikmalaya Kamis siang. Bendungan Lewi Keris ini memiliki luas genangan mencapai 243 hektar dan mampu menampung air hingga 81 juta meter kubik air. Menurut Presiden, proses pembangunan bendungan Lewi Keris memakan waktu selama 8 tahun. Presiden pun meminta bendungan Lewi Keris dikelola dengan baik untuk dimanfaatkan bagi masyarakat maupun petani. Ya, jadi ini adalah bendungan yang ke-45 yang sudah kita resmikan. Dan masih ada 8 lagi yang segera kita resmikan. Berarti totalnya ada 53. Sekali lagi, air adalah sumber kehidupan. Oleh sebab itu harus dikelola dengan baik untuk manfaat rakyat, untuk manfaat masyarakat, untuk manfaat petani. Pemirsa, Partai Perindo kembali memberikan surat rekomendasi dukungan untuk bakal calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024. Kali ini dukungan diberikan kepada bakal calon Gubernur Sulawesi Utara, Julius Selvanus Komaling, dan juga bakal calon Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM Tama S. Langkun memberikan surat rekomendasi dukungan atau B1KWK kepada bakal calon Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komaling di kantor DPW Partai Perindo Sulawesi Utara. Partai Perindo menilai Julius Selvanus Komaling memiliki visi dan misi yang sama dengan Partai Perindo, yakni untuk mensejahterakan masyarakat melalui berbagai programnya. Saya dan Pak Victor sangat bangga dan terima kasih atas kepercayaan Ketua Umum DPP Perindo kepada kami berdua untuk maju dalam rangka pencalonan diri menuju Sulawesi Utara 1. Jadi memang Partai Perindo dalam mengambil keputusan tidak serampangan. Jadi kita lihat soal survei, kita lihat soal dukungan partai politik, kita lihat soal koalisi partai politik dan lain sebagainya. Termasuk soal kerjasama ke depan. Surat rekomendasi dukungan atau B1KWK juga diserahkan kepada bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati petahana Bangli, yakni Sang Nyoman Sedana Arta dan Iwayan Diar untuk kembali bertarung dalam Pilbub Bangli. 3,5 tahun kepemimpinan beliau itu sudah banyak sekali karya-karya monumental yang beliau sajikan kepada Kabupaten Bangli, dan ini masyarakat Kabupaten Bangli harus kemudian diberitahukan, disosialisasikan kembali, dan ini semangat yang harus kemudian dilanjutkan. Tentu kepercayaan ini harus kita apresiasi dan kami berterima kasih yang setinggi-tingginya atas kepercayaan ini, yang tentu harus kami isi dengan kerja keras, kerja ekstra lebih keras lagi bagaimana kemenangan untuk pasangan Sedana atau Iwayan Diar ini jelas. Setelah menyatakan dukungannya, seluruh jajaran Partai Perindo siap untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung maupun yang didukung di Pilkada Serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena dan Joni Asadoma resmi mendaftarkan diri ke KPU Provinsi NTT. Pasangan calon gubernur ini mendapat dukungan dari 11 partai politik, diantaranya Partai Perindo. Dari total 65 kursi di DPRD NTT, Melki dan Joni mendapat dukungan 36 kursi anggota dewan. Kita ingin pasangan Pak Melki, Pak Joni ini dan juga dengan partai-partai lain berkolaborasi dengan Partai Perindo dan ingin bersinergi untuk setidaknya bagi kami adalah bagaimana visi misi dari Partai Perindo itu juga masuk di dalam aktivitas yang kita lakukan.
Pasangan Cagup dan Cawagup Sumatera Selatan Herman Deru dan Ci Ujang juga resmi mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Sumatera Selatan. Herman Deru dan Ci Ujang mendapat dukungan dari sejumlah partai, yakni Partai Perindo, Partai Nasdem, Partai Demokrat, PKS, Partai Bulan Bintang, dan PSI. Dukungan secara simbolis diberikan saat deklarasi di Sriwijaya Sport Center Jakabaring, Palembang. Maka kami, ada Cewek Herman Deru, Ci Ujang, mengambil di waktu awal, yakni hari pertama pendaftaran, dan semua berkas sudah kami serahkan bersama-sama tim kampanye provinsi, juga partai pengusung dan pendukung. Setelah menyatakan dukungannya, seluruh kader partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini akan bergerak turun ke masyarakat untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa dan juga Angel, ini sederet artis mencoba peruntungan dengan maju dalam pemilihan kepala daerah 2024. Ya, diantaranya keponakan Raffi Ahmad JJ Govinda atau ipar Raffi Ahmad JJ Govinda maksud kami, yang maju sebagai calon Bupati Kabupaten Bandung Barat. Gilang Dirga maju sebagai calon Wakil Bupati Bandung Barat. Vicky Su maju sebagai Cawagup Cilacap, dan Prasetya Ramzi maju sebagai calon Wakil Bupati Cianjur, serta Krisdayanti maju sebagai calon Wali Kota Batu. Musisi Rizal Ismail atau JJ Govinda yang juga keponakan Raffi Ahmad resmi maju dalam pemilihan Bupati Bandung Barat bersama Asep Ismail. Pasangan ini mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Kamis siang. Pasangan JJ Govinda Asep Ismail diusung koalisi Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra. JJ pun siap bertarung dengan sesama artis Gilang Dirga dan Hengky Kurniawan. Kelebihan Mas? Ya, yang terbaik itu akan lahir dari sebuah kompetisi, jadi siapapun yang akan memenang itu adalah yang terbaik pilihan masyarakat. Sementara itu, penyanyi Krisdayanti resmi maju sebagai calon wali kota Batu, Jawa Timur, berpasangan dengan Kresna Dewanata dengan mendaftar di KPU Kota Batu Rabu pagi. Krisdayanti bahkan sempat menyanyi lagu Padamu Negeri di hadapan komisioner KPU. Usai menyerahkan berkas pendaftaran, Krisdayanti menyatakan seluruh berkas pendaftaran 4 poin dinyatakan lengkap. Pasangan Krisdayanti Kresna akan berhadapan dengan dua pasangan lainnya, Gumla Rudi dan Nur Heli, untuk memperebutkan kursi wali kota dan wakil wali kota Batu. Tentunya tidaklah mudah bagi kami hingga kami bisa melangkah dengan begitu pasti pada pagi hari ini tanpa arahan, bimbingan, dan juga kerjasama politik yang baik antara Partai PDI Perjuangan dan juga Partai Nasdem bersama 9 partai non-parlemen yang kami sangat bangga dan sangat terhormat sekali. Selain JJ Govinda dan Krisdayanti, juga terdapat sederet artis lainnya yang meramaikan Pilkada 2024. Di antaranya Rano Karno yang maju sebagai calon wakil gubernur Jakarta mendampingi Pramono Anung. Hengky Kurniawan maju sebagai bakal calon Bupati Bandung Barat berpasangan dengan Ade Sudrajat, serta Gilang Dirga yang maju sebagai calon wakil Bupati Bandung Barat berpasangan dengan Didi Agus Triwiyono. Terdapat pula penyanyi Vicky Feranita Yudasoka atau Vicky Su yang mendaftar sebagai calon Bupati Cilacap berpasangan dengan Awaludin Muri. Tak ketinggalan presenter Ramzi yang maju sebagai calon wakil Bupati Cianjur berpasangan dengan calon Bupati Muhammad Wahyu Ferdian. Dari Batu, Jawa Timur dan Bandung, Jawa Barat, Denny Irwansah dan Yuwono, iNews melaporkan. Pasangan Ahmad Saihu Ilham Habibie atau Asih mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat ke KPU Provinsi Jawa Barat. Pasangan yang didukung PKS, P3 dan juga Nasdem ini merupakan pasangan yang kedua kalinya mendaftar di KPU Jawa Barat setelah Rabu siang pasangan Deddy Mulyadi Erwan dari koalisi Kim juga mendaftar. Pasangan bakal calon gubernur Jawa Barat dan bakal calon wakil gubernur Jawa Barat Ahmad Saihu dan Ilham Habibie berkonvoi dari kediaman Ilham Habibie di kawasan Sersan Bajuri, Bandung menuju ke KPU Jawa Barat. Pasangan Ahmad Saihu dan Ilham Habibie atau Asih yang didukung Partai PKS, Nasdem dan P3 ini merupakan pasangan yang kedua yang daftar ke KPU Jawa Barat. Menurut calon gubernur Jawa Barat Ahmad Saihu, meski PKS pusat mendukung Kim Plus, namun
khusus daerah Jawa Barat, ia siap melawan koalisi gemuk tersebut. Sementara calon wakil gubernur Ilham Akbar Habibie menyampaikan program pasangan ASI yang akan meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kemarin Kang Emil sudah memimpin, sebelumnya 2 periode, bahkan Kang Aher sudah memimpin, atau gubernur-gubernur sebelumnya, jadi punya kisah-kisah sukses, dan insya Allah ini yang kita siap untuk melanjutkan sukses-sukses yang pernah dilakukan oleh gubernur yang terdahulu, dan kita sempurnakan kesuksesan itu dengan memadukan antara Imtak dan Iptek. Titik beratnya di 3 hal. Pertama, kita harus menciptakan sebanyak mungkin lapangan pekerjaan. Itu sangat penting. Kedua, kita harus juga membuat pendidikan yang kita bisa peroleh, baik yang akademis maupun yang vokasional atau yang lain, lebih nyambung agar supaya rakyat kita bisa bekerja dengan lebih baik dan bisa mendapatkan pekerjaan itu. Dan yang ketiga adalah kita harus mendukung tetap UMKM, karena UMKM itu adalah penyedia daripada 90% lebih kepada lapangan pekerjaan. Pemirsa, Tri Risma hari ini resmi maju sebagai calon gubernur Jawa Timur bersanding dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans. Risma pun menyatakan siap bertarung melawan Luluk dan Kofifa. Jawa Timur beserta pimpinan gabungan partai politik pengusung yang hadir di gedung KPU. Pasangan Risma Gus Hans yang diusung Partai PDI Perjuangan, Partai Hanura dan Partai Umat mendaftar di KPU Jawa Timur pada hari terakhir pendaftaran Kamis malam. Risma akan bersaing dengan Luluk Lukman yang diusung PKB serta petahana Kofifa Emil yang diusung koalisi besar yang berjumlah 15 partai, diantaranya PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, P3, PKS, dan Perindo. Pasangan Risma Gus Hans akan mengusung slogan resik yang merupakan singkatan dari responsif, efisien, smart, integritas, dan konsisten pada Pilkada Jatim 2024. Berkenan untuk Bapak dan Ibu menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Pemirsa, pasangan Dharma Pongrekun Wardana resmi mendaftar sebagai calon gubernur dan juga wakil gubernur independen ke KPU Jakarta. Ya, Dharma Kun menjadi pasangan ketiga yang mendaftar ke KPU Jakarta. Pasangan Dharma Pongrekun Wardana tiba di KPU Jakarta sekitar pukul 19.25 Kamis malam dan langsung mengisi buku pendaftaran. Kedatangan Dharma Kun disambut Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata. Proses pendaftaran dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan penyerahan dokumen persyaratan. Pasangan Dharma Kun yang maju dari jalur independen akan berhadapan dengan dua pasangan lain, yakni Ridwan Kamil Suswono yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus dan pasangan Pramono Anung Rano Karno yang diusung PDI Perjuangan. Mungkin karena terlalu mepetnya putusan MK itu ditetapkan sebelum pendaftaran, tetapi juga ada Pemirsa, PKB resmi usung pasangan Acep Adang Rukjiat Gita KDI di Pilgub Jawa Barat, meski sebelumnya sempat akan berkoalisi dengan PDIP. Sementara Anies Baswedan yang dikabarkan akan diusung PDI Perjuangan berpasangan dengan Ono Surono batal berkontestasi di Jawa Barat. Partai Kebangkitan Bangsa akhirnya mengusung calon dari kader internal yakni Acep Adang Rukjiat dan Gita KDI untuk maju dalam Pilgub Jawa Barat. Pasangan ini mendaftar di KPU Jawa Barat sekitar pukul 21.30 Kamis malam. Pasangan Adang Rukjiat Gita KDI menjadi pilihan PKB setelah PDIP yang akan menjadi koalisi dikabarkan mengusung Anies Baswedan. Sementara itu, PDI Perjuangan yang dikabarkan akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono untuk maju sebagai Cawagup Jawa Barat hingga pukul 21.30 tidak ada kejelasan. Pada akhirnya, juru bicara Anies Baswedan, Syahrin Hamid, menyampaikan Anies Baswedan batal berkontestasi pada Pilgub Jawa Barat karena tidak ada aspirasi dari warga Jawa Barat. Baik, terima kasih teman-teman semua pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten, Andra Soni Dimyati Natakusuma yang didukung Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus, ini resmi mendaftar ke KPU Provinsi Banten di Kota Serang. Ya, sementara di Medan, Sumatera Utara, pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala yang didukung partai politik juga mendaftar di KPU Sumatera Utara. Arak-arakan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten, Andra Soni Dimyati Natakusuma, dimulai dari rumah aspirasi mendiang Desmond C. Maesa, Ciwaru Cipojok Jaya, Kota Serang, menuju kantor KPU Banten. Pasangan ini menaiki mobil elf yang memiliki filosofi sebagai penghubung antar wilayah Banten Selatan ke pusat kota, yang menyimbolkan Andra Soni selain merakyat juga berkomitmen mengentaskan kesenjangan akses antar wilayah di Provinsi Banten. Pembangunan manusia menjadi penting, bukan berarti pembangunan infrastruktur, bangunan dan lain-lain itu tidak penting. Tapi dengan membangun sebuah sumber daya manusia yang baik, berkualitas, sehat, insya Allah Provinsi Banten bisa akan maju. Sementara bakal calon pasangan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala atau Edi Hasan, Kamis sore mendaftar ke KPU Sumut. Kedatangan pasangan Edi Hasan disambut Ketua KPU Sumut dan jajaran diiringi tarian Melayu. Dalam sambutannya, Edi Rahmayadi menyinggung intervensi politik dalam Pilkada Sumut 2024. Dalam Pilgub Sumatera Utara kali ini, Edi Rahmayadi yang merupakan incumbent akan berhadapan dengan Bobi Nasution yang merupakan mantan wali kota Medan. Dari Serang, Banten dan Medan, Sumatera Utara, Maisa Apriandi dan Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2024, Kofifa Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Pasangan petahana ini menjalani pemeriksaan kesehatan selama 2 hari, meliputi pemeriksaan kesehatan di hari pertama dan pemeriksaan psikologi di hari kedua. Bakal calon gubernur Jawa Timur 2024, Kofifa Indar Parawansa, dan bakal calon wakil gubernur Emil Elistianto Dardak mendatangi RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, Kamis. Pasangan Kofifa Emil menjalani pemeriksaan kesehatan selama 2 hari, meliputi pemeriksaan kesehatan di hari pertama dan pemeriksaan psikologi di hari Jumat ini. Seluruh tim dokter pun sudah melakukan sumpah fakta integritas, memeriksa kesehatan secara profesional dan tidak berpihak kepada bakal calon kepala daerah. Pemeriksaan ini juga melibatkan BNN Provinsi Jawa Timur. Bahwa kita insya Allah bersama-sama akan mengikuti proses ini untuk pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologis kejiwaan besok. Jadi ada 2 hari, insya Allah kami siap melakukannya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, lancar. Hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, serta bupati, wali kota dari berbagai wilayah di Jawa Timur ini akan diserahkan ke pihak KPU Jatim pada 2 Agustus mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Ya, Nita dan juga pemirsa, kita beralih ke informasi seputar kuliner. Hidangan mie celor nih, Nita. Ini kan nampaknya selalu jadi yang dirindukan para pecinta kuliner Palembang. Ya, benar sekali, Angel. Di kawasan Blok M ini, tepatnya di Jakarta Selatan, ada mie celor dan berbagai makanan khas Palembang yang jadi buruan warga ibu kota. Berikut liputannya. Ya. Sekarang kita lagi ada di Blok M, tempatnya Gen Z, tapi ada makanan Palembang namanya mie celor. Nih dia, tuh. Langsung aja ya sobat makan, serbu makan, borong, let's go. Mie celor selalu diburu pecinta kuliner Palembang karena mampu mengobati rindu makanan khas Palembang dengan rasa yang bikin ketagihan. Mie celor merupakan hidangan yang diseduh dengan kuah panas, perpaduan santan dan kaldu udang. Semakin nikmat disajikan dengan telur rebus, toge, dan kucai. Overall dari rasanya, dari mie-nya itu kenyal, dipadukan dengan kuah yang creamy. Creamy-nya itu ada manisnya, ada gurihnya, ada asinnya. Jadi dia menyatu
di kuah yang creamy ini. Apalagi toppingnya tadi ada udangnya manis, fresh. Terus ada telur, jadi rasanya benar-benar balance banget. Rasanya kayak mau duar. Tak hanya mie celor, kedai yang berada di kawasan Melawai, Blok M, Jakarta Selatan ini menyediakan juga berbagai makanan khas kota Venesia dari timur, seperti tekwan yang lembut dan gurih, serta kue maksuba yang empuk dan manis. Dijamin beragam sajian ini membuat perut kenyang, hati bahagia. Dari makanan yang ada di sini itu semuanya khas Palembang dan itu enak banget. Yang pengen nih jelajah makanan Nusantara, nggak usah jauh-jauh ke daerah asalnya, karena di sini Melawai udah ada makanan Palembang dari mie celor, tekwan dan lain-lain. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Oki Mahendra dan Raga Firdaus melaporkan. Let's go makan lagi. Ya pemirsa dan juga Angel, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini ada seekor ular sanca 4 meter sembunyi di gorong-gorong warung mie instan di kawasan Kembangan Raya, Jakarta Barat. Ya, evakuasi ular berlangsung dramatis karena petugas harus membongkar trotoar. Petugas damkar sektor Kembangan terpaksa membongkar trotoar di Jalan Puri Kembangan Raya, Jakarta Barat. Pembongkaran dilakukan untuk mengevakuasi seekor ular sanca yang sudah bersembunyi selama 2 minggu terakhir. Setelah 2 jam dilakukan pembongkaran, petugas berusaha menggiring ular keluar dari sarang. Petugas pun sempat berjibaku tarik-menarik dengan ular. Hasilnya, petugas berhasil mengevakuasi ular jenis sanca sepanjang 4 meter. Tepatnya di bawah gorong-gorong karena kita susah aksesnya, yaitu sangat sulit sekali untuk kita buka. Akhirnya kita kerjasama Dinas Marga untuk membuka aksesnya. Setelah dimasukkan ke dalam karung, ular segera diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilepas liarkan di habitatnya. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Ainis melaporkan. Pemirsa, seorang atlet paramotor PON 21 asal Jakarta mendarat darurat di rumah warga di Muara Batu, Aceh Utara. Insiden ini terjadi akibat jilbab yang dipakai tertarik kipas. Insiden ini juga menghebohkan warga setempat yang sejak awal melihat putaran kipas terhenti di udara. Insiden menghebohkan terjadi dalam olahraga dirgantara paramotor. Seorang atlet PON 21 asal Jakarta mendarat darurat di rumah warga di Desa Cotrung, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. Korban sedang melakukan pelatihan resmi terakhir, namun gagal mendarat di venue Bandara Malikus Saleh. Peristiwa ini terlihat warga setempat yang sedang asik menyaksikan kegiatan uji terbang resmi. Mereka melihat salah satu dari pemotor terjatuh di atas rumah warga ke perkampungan dan terhempas di atas pagar. Melihat insiden ini, warga setempat langsung mendatangi lokasi dan menyelamatkan korban bersama panitia penyelenggara. Gimana, sudah siap? Besok? Siap. Tadi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh, oke. Lehernya udah di ronsen semuanya? Udah ada aman. ronsennya. Sejak awal warga memperhatikan di udara kondisi putaran kipas terhenti hingga atlet paramotor melayang tanpa arah hingga terjatuh. Usai penanganan medis, kini kondisi korban telah membaik setelah mendapat perawatan dan dapat mengikuti lomba. Dari Aceh Utara, Muhammad Jafar Yusuf melaporkan.